Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bertemu lagi dengan Pak Arif di channel Abu Sasi. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kemarin tentang limit fungsi aljabar. Untuk subtopik kali ini adalah sifat-sifat limit fungsi aljabar. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Langsung kita ke materi. Materi pertama tentang sifat-sifat limit. Sifat-sifat limit fungsi aljabar. Misalkan f dan g adalah fungsi-fungsi yang mempunyai limit di x sama dengan a, yaitu limit x mendekati a untuk fungsi fx dimisalkan m, dan limit x mendekati a untuk fungsi gx dimisalkan n. Maka berlaku sifat limit sebagai berikut. Sifat yang pertama, limit x mendekati a untuk fungsi k sama dengan k, di mana k adalah konstanta. Jadi sifat yang pertama ini, limit x mendekati a, k-nya adalah konstanta. Konstanta itu adalah angka yang berdiri sendiri tanpa diikuti variabel. Maka jawabannya juga konstanta itu sendiri. Contoh soalnya, limit x mendekati 4 dengan nilai 100 konstantanya, maka jawabannya juga 100. Di sini tidak ada variabelnya yang mengikuti. Begitu juga yang nomor 2 di sini. Limit x mendekati 7/5 untuk fungsi 2552, maka jawabannya 2552. Di sini angkanya berdiri sendiri tanpa ada variabel di belakangnya. Selanjutnya contoh nomor 3 pun sama. Limit x mendekati 0,7 dengan fungsinya 21, maka jawabannya pun sama, 21. Seperti itu. Begitu juga yang contoh keempat, limit x mendekati akar 3 untuk fungsi 0,0025, maka jawabannya pun 0,0025. Seperti itu. Jadi sama, karena tidak ada variabel yang mengikuti konstanta. Selanjutnya, untuk sifat yang kedua, limit x mendekati a untuk fungsi x sama dengan a. Ini sifat yang kedua. Jadi nilai a di sini langsung disubstitusikan pada fungsinya. Seperti itu. Contohnya seperti ini. Nomor 1. Limit x mendekati 4 untuk fungsi x, maka nilainya 4. Kita di sini tinggal mensubstitusikan nilai x sama dengan 4 pada fungsinya di sini, x-nya ini. Contoh yang kedua, limit x mendekati 3 untuk fungsi x kuadrat sama dengan 3 kuadrat sama dengan 9. 3 di sini disubstitusikan pada x-nya. Seperti itu. Yang ketiga, limit x mendekati negatif 3 untuk fungsi x per 4. Didapatkan nilai negatif 3/4. Di sini kita tinggal mensubstitusikan nilai negatif 3 pada x-nya, maka ketemu negatif 3/4. Contoh yang keempat, limit y mendekati akar 3 dengan fungsi akar 12y. Didapatkan akar 12 dikali akar 3. Akar 3 di sini adalah hasil substitusi akar 3 yang didekati oleh y pada y-nya sini, pada fungsi y-nya sini. Jadi didapatkan akar 12 dikali akar 3 atau sama dengan akar 36. Akar 36 nilainya adalah 6. Seperti itu. Lanjut sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga adalah limit x mendekati a dengan k konstanta dikalikan fungsi x atau fx sama dengan k dikali limit x mendekati a fx atau sama dengan k dikali m. Kenapa kok k kali m? Karena limit x mendekati a untuk fungsi fx di awal tadi dimisalkan m. Seperti itu.
Jadi dipermudah atau disederhanakan jadi M. Lanjut ke contohnya. Limit X mendekati 4 100x. Nah, ini ada konstanta, K-nya adalah 100, ada fx, fungsi X-nya adalah X di sini. Maka dengan sifat limit kita akan memisahnya menjadi dua, yaitu K dikali limit X mendekati 4, terus fungsi X-nya dimasukkan. Di sini K-nya 100, maka dipisah 100 dikali limit X mendekati 4 untuk fungsi X. Jadinya 100 dikali 4, 400. Ini sifat limit yang kita gunakan. Contoh kedua, limit X mendekati 7/5 untuk fungsi 25x. 25-nya konstanta atau K, X-nya adalah fx. Sama dengan 25 dikali limit X mendekati 7/5 dengan fungsi X. Maka didapatkan 25 dikali 7/5. 7/5 di sini hasil substitusi dari 7/5 pada fungsi X-nya. 25 dikali 7/5 didapatkan 35. Kok bisa? 5 dibagi 5 1 dicoret, 25-nya dibagi 5 5. Sisa 5. 5 dikali 7 35. Seperti itu. Contoh yang ketiga, limit X mendekati 3 dengan fungsi 5x kuadrat. Maka kita langsung substitusikan X sama dengan 3-nya pada fungsinya di sini. 5 dikali X kuadrat. X-nya berapa? X-nya 3. Berarti dikali 3 kuadrat. 3 kuadrat sendiri kalau dikuadratkan hasilnya 9. Didapatkan 5 dikali 9 sama dengan 45. Nah, untuk contoh nomor 3 ini digunakan substitusi langsung. Artinya nilai X mendekati 3, 3-nya langsung disubstitusikan pada fungsinya tanpa dijabarkan seperti contoh nomor 1 dan 2. Seperti ini boleh? Boleh. Contoh yang nomor 4, limit Y mendekati akar 3 untuk fungsi akar 12Y. Nah, di sini kita gunakan substitusi langsung. Jadinya akar 3 di sini langsung disubstitusikan pada Y-nya. Didapatkan akar 12 dikali akar 3 sama dengan akar 36. Akar 36 diambil nilainya 6. Seperti itu. Semoga bisa dipahami. Lanjut kita pada sifat yang keempat. Limit X mendekati A untuk fungsi fx ditambah fungsi gx, maka dijabarkan. Jadi limit X mendekati A fx sendiri ditambah limit X mendekati A gx sendiri. Jadi yang di sini awalnya jadi satu, penyembelahan antara dua fungsi, di sini dijabarkan menjadi 2 kali. Jadi limitnya 2 kali. Limit yang pertama X mendekati A untuk fx sendiri ditambah limit X mendekati A untuk fungsi gx sendiri. Nah, M plus N ini dari yang pertama tadi. Limit X mendekati A F untuk fungsi fx dimisalkan M, limit X mendekati A untuk fungsi gx dimisalkan N. Jadi kalau operasionalnya plus, maka di sini M plus N. Lanjut ke contohnya. Contoh pertama, limit X mendekati 4 untuk fungsi 2x plus 3. Maka di sini kita gunakan sifat limit. 2 dikali limit X mendekati 4 untuk fungsi X ditambah limit X mendekati 4 untuk konstanta 3. Ingat, sebelumnya tadi ketika limit X mendekati berapapun dengan di sini konstanta, maka nilainya sama dengan konstanta. Yang ini limit X mendekati 4 untuk fungsi X, X-nya saja di sini, maka kita tinggal substitusikan 4-nya pada X. Ini hasilnya 2 dikali 4 ditambah 3. Nah, 2 kali 4 8 ditambah 3 sama dengan 11. Jadi seperti ini hasilnya ketika kita menggunakan sifat limit fungsi. Ya, dijabarkan jadi 2. Selanjutnya, contoh kedua. Limit X mendekati 3 untuk fungsi 2x kuadrat plus 7x plus 5. Nah, untuk contoh kedua ini kita gunakan substitusi langsung. Kita substitusikan nilai X sama dengan 3 yang didekati di sini. Nah, yang didekati di sini nilai X sama dengan
3 pada fungsinya. Jadi X di sini tinggal diganti dengan angka 3. 2X kuadrat didapatkan jadi 2 kali 3 kuadrat plus 7X, jadinya 7 dikali X-nya 3 ditambah 5. Nah, didapatkan hasilnya 3 kuadrat kan 9, dikali 2 18, ditambah 7 kali 3 21, ditambah 5. Dijumlahkan semuanya hasilnya 44. Ini cara substitusi langsung. Jadi lanjut kita pada sifat yang kelima sekarang. Sifat yang kelima, limit X mendekati A untuk fungsi fx dikurangi gx sama dengan dipisah di sini ya. Limit X mendekati A fx sendiri dikurangi limit X mendekati A untuk gx sendiri. Kebalikannya dari yang tadi penjumlahan, yang sekarang pengurangan. Contohnya, limit X mendekati 4 untuk fungsi 5X dikurangi 3. Di sini kita gunakan sifat limit, dipisah. Nah, di sini ada dua fungsi, fx ada gx. 5 dikali limit X mendekati 4 untuk fungsi X-nya sendiri dikurangi limit X mendekati 4 untuk fungsi 3-nya sendiri. Nah, di sini didapatkan 5 kali 4. Kok bisa? 5 ini konstantanya dari 5x ditaruh di depan, dikalikan limit X mendekati 4 untuk fungsi X. Nah, 4-nya tinggal disubstitusikan ke X-nya, ketemunya 5 kali 4 dikurangi limit X mendekati 4. Di sini konstantanya 3, maka limit X mendekati 4 dengan fungsi konstanta hasilnya adalah konstanta itu sendiri. Jadi hasilnya 3. Kita dapatkan 20 dikurangi 3 sama dengan 17. Contoh yang kedua, limit X mendekati 3 untuk fungsi 4x kuadrat negatif 7x negatif 5. Di sini kita gunakan substitusi langsung. Jadi kita substitusikan nilai X sama dengan 3 langsung ke fungsinya. Jadi 4x kuadrat berubah jadi 4 dikali 3 kuadrat. Negatif 7x berubah jadi negatif 7 dikali 3 negatif 5. Seperti itu. Jadi 3-nya kita substitusikan pada X-nya. Langsung didapat 4 dikali 3 kuadrat 9 kan? 4 kali 9 36 dikurangi 21 dikurangi 5 hasilnya 10. Seperti itu. Lanjut sifat berikutnya, sifat yang keenam, limit X mendekati A untuk fungsi fx dikali fungsi gx dijabarkan menjadi limit X mendekati A fungsi fx sendiri dikali limit X mendekati A fungsi gx sendiri. Bisa disederhanakan dalam bentuk M kali N, seperti itu. Contohnya, 1. Limit X mendekati A untuk fungsi 5x akar 4x. Di sini ada dua fungsi berbeda yang dikalikan. 5x itu fungsi sendiri, kita misalkan fx. Akar 4x itu fungsi sendiri, kita misalkan gx. Maka pengerjaannya kita pisah. 5x di sini kan 5 dikali x berarti ya dijabarkan jadi 5 dikali limit X mendekati 4 fungsi X dikali limit X mendekati 4 akar 4x. Seperti itu. Didapatkan 5 dikali 4. 4-nya sudah tahu ya, dari substitusi 4 ini pada X-nya fungsi di sini. Dikali limit X mendekati 4 akar 4x. Kita substitusikan juga 4 pada akar 4x-nya. X-nya kita ganti 4. Didapatkan ini hasilnya. Akar 4 kali 4. Hasilnya adalah 5 kali 4 20 dikali akar 16. 4 kali 4 kan 16. Akar 16 sendiri adalah 4. Jadi 20 kali 4 80 hasilnya. Seperti itu. Contoh kedua, limit X mendekati 4 dengan fungsi yang sama 5x akar 4x. Namun di sini kita gunakan substitusi langsung. Jadi kita langsung substitusikan nilai X mendekati 4. 4-nya ini kita langsung substitusikan pada fungsinya. Di sini. Hasilnya adalah 5 dikali 4 dikali akar 4 kali 4. Didapatkan 20
20 ya, dari 5 kali 4 20 dikali akarnya 4 kali 4 4 sama dengan 80. Seperti itu. Kita lanjut pada sifat yang ketujuh. Limit X mendekati A untuk fungsi fx per gx dijabarkan menjadi limit X mendekati A untuk fungsi fx dibagi limit X mendekati A untuk fungsi gx. Di sini ada syarat. Syaratnya n atau fungsi gx-nya tidak boleh 0. Jadi apapun bentuknya, pecahan apapun bentuknya, penyebut tidak boleh 0. Penyebut itu yang di bawah. Jadi penyebutnya tidak boleh sama dengan 0, harus bernilai baik itu negatif, positif maupun pecahan, seperti itu. Lanjut. Contohnya, limit X mendekati 3 untuk fungsi akar 4x plus 6 per X. Nah, di sini kita pisah. Untuk limit X mendekati 3-nya jadi dua bagian. Di pembilang 1, di penyebut 1. Di pembilang ada limit X mendekati 3 dengan fungsi akar 4x plus 6. Penyebutnya limit X mendekati 3 untuk fungsi X. Seperti itu. Oke, didapatkan seperti ini. Kita substitusikan 3-nya yang di sini pada fungsi yang di atas atau pembilangnya. Selanjutnya juga sama, X sama dengan 3-nya disubstitusikan juga pada fungsi limit X-nya di sini. Didapatkan 4 dikali 3 plus 6 per 3, atau didapatkan akar 12 ditambah 6 per 3. Berapa itu? Akar 18 per 3 dapatnya. Akar 18 bisa disederhanakan menjadi 3 akar 2. Kok bisa? Akar 18 sendiri itu kan akar 9 dikali 2. 9-nya bisa diakarkan. Hasil akar 9 adalah 3. Ini hasil akar 9-nya 3, tinggal 2 di dalam akar ini. Jadi 3 dan 3 di sini bisa disederhanakan. Ketemunya akar 2. Nah, ini kita gunakan sifat limit. Selanjutnya kita gunakan substitusi langsung dengan soal yang sama. Limit X mendekati 3 untuk fungsi akar 4x plus 6 per X. Kita substitusikan 3-nya pada X-nya secara langsung. Didapatkan akar 4 dikali 3 plus 6 per 3. Akar 4 kali 3 12 tambah 6 adalah 18. Akarnya 18 per 3. Ketemu 3 akar 2 per 3 sama dengan akar 2. Seperti itu. Selanjutnya, sifat yang ke-8. Limit X mendekati A untuk fungsi fx pangkat n. Di sini ada pangkat sekarang. Jadi dijabarkan jadi limit X mendekati A fx. Pangkat n-nya ditaruh di luar. Ini limitnya yang masuk ke dalam kurung. Seperti itu ya. Contohnya, limit X mendekati 2 untuk fungsi 5x pangkat 3. Dijabarkan jadi bentuk limit X mendekati 2 untuk fungsi 5x. Pangkatnya di luar kurung ya, di luar kurung 3. Jadi limitnya yang masuk ke dalam kurung. Seperti itu. Sama dengan 5 dikali limit X mendekati 2 fungsi X pangkat 3. 5-nya pindah ke depan. Ini sifat yang ketiga. Sifat limit X mendekati A untuk fungsi K dikali fx. Seperti itu ya. Lanjut. Hasilnya adalah 5 dikali 2. 2 ini didapat dari 2 yang di sini, limit X mendekati 2 disubstitusikan pada X-nya. X kan di sini hanya X saja ya. Berarti 2 menggantikan X. 2 ke sini. 5 dikali 2 pangkat 3. Kita dapatkan 10 pangkat 3 atau 1000. Seperti itu. Untuk yang kedua kita gunakan substitusi langsung. Limit X mendekati 2 untuk fungsi 5x pangkat 3. Ya langsung saja substitusikan 2-nya pada X-nya. Didapat 5 dikali 2 pangkat 3 atau 10 pangkat 3, 1000 nilainya. Seperti itu. Sifat yang terakhir selanjutnya adalah sifat yang ke-9, yaitu limit X mendekati A akar fx pangkat n. Di sini ada akar, ada pangkat n. Nah, kita jabarkan menjadi akar limit X mendekati A untuk fungsi fx, akar pangkat n-nya di luar. Jadi limitnya yang di sini masuk ke dalam akar. Nah, di sini ada syarat. Syaratnya adalah fx harus lebih dari 0. Jadi di dalam akar itu tidak boleh ada nilai negatif.
Artinya negatif 5, negatif 7 itu tidak boleh, harus positif semua. Contohnya, yang pertama, limit X mendekati 5 untuk fungsi akar pangkat 3 dari 5e kuadrat. Nah, di sini kita jabarkan jadi akar pangkat 3 limit X mendekati 5 untuk fungsi 5e kuadrat. Dari sini, selanjutnya kita jabarkan dulu. Ini limit X mendekati 5 untuk fungsi 5e kuadrat. Ini kan sifat yang ketiga, dipecah jadi 5 dikali limit X mendekati 5 untuk fungsi X kuadrat. Didapatkan hasilnya adalah akar pangkat 3 dari 5 dikali 5 kuadrat. Nah, di sini 5, di sini 5 kuadrat. Maka sifat perkalian dari bilangan berpangkat. Jika bilangan pokoknya sama, 5 ini 5 sama, dan tandanya kali, maka bilangan pangkatnya boleh dijumlah. 5 di sini pangkat 1 dikali 5 pangkat 2, didapatkan 5 pangkat 3. 3-nya ini didapat dari 1 di sini ditambah 2 pangkatnya. Nah, selanjutnya dari akar pangkat 3, 5 pangkat 3 sama dengan 5. Kok bisa 5? Di sini ada 5 pangkat 3, di sini ada akar pangkat 3. Kalau di sini bilangannya sama, akar pangkatnya dan pangkat di dalam akar, maka yang diambil adalah bilangan pokoknya saja. Seperti itu. Lanjut, ini kita gunakan substitusi langsung dengan fungsi yang sama. Jadi, limit X mendekati 5 untuk fungsi akar pangkat 3 dari 5e kuadrat dijabarkan menjadi bentuk seperti ini, didapatkan nilai 5. Ini pakai substitusi langsung. Seperti itu semuanya untuk sifat-sifat limit. Ini adalah contoh soal limit UTBK SBMPTN. SBMPTN sendiri adalah jalur masuk kuliah menggunakan tes. Nah, ada beberapa soal nanti matematika di mana salah satu materinya adalah limit fungsi. Nah, untuk mengerjakan soal-soal SBMPTN tersebut, kalian harus paham sifat-sifatnya, sifat-sifat limit khususnya di sini. Kenapa? Karena soal ini menggunakan trik. Jadi kita harus bisa sifat-sifat limit. Seperti itu. Langsung saja ini soalnya. Jika limit X mendekati 2 untuk fungsi akar pangkat 3 A plus B per X pangkat 3 negatif 2 sama dengan A, maka nilai limit X mendekati 2 untuk fungsi akar pangkat 3 dari A per 8 ditambah B per 8 X pangkat 3 minus X plus 1 sama dengan berapa? Nah, ini pilihannya. Ada A per 2, A per 3, 0, A plus 2 per 2, atau A plus 3 per 3. Seperti itu. Lanjut ya. Untuk mengerjakannya, ada beberapa sifat limit yang kita butuhkan. Di antaranya yang pertama ini, limit X mendekati A untuk fungsi konstanta sama dengan K. Yang kedua, limit X mendekati A penjumlahan dari fx plus gx dipecah jadi 2 seperti ini. Ketiga, pengurangannya seperti ini. Nah, selanjutnya adalah sifat yang keempat yang kita butuhkan ini, sifat limit X mendekati A bentuk akar, karena di soal sendiri itu adalah bentuk akar. Langsung ya, kita ke pembahasan. Pertama-tama tadi di soal diketahui limit X mendekati 2 untuk fungsi akar pangkat 3 A plus B per X pangkat 3 negatif 2 sama dengan A, ya kan? Nah, ini diketahui di soal, jadi ini kita gunakan untuk mengerjakan soalnya. Selanjutnya, didapatkan limit X mendekati 2 untuk fungsi akar pangkat 3 A plus B per X pangkat 3 negatif limit X mendekati 2, di sini 2. Nah, ini dipisah karena di sini ada dua fungsi. Fungsi yang pertama adalah yang dalam bentuk akar ini. Fungsi yang kedua adalah negatif 2. Seperti itu. Jadi limit X mendekati 2 ini mencakup semua yang ada di dalam kurung. Karena di sini tandanya pengurangan, maka bisa kita pisah menjadi bentuk seperti ini. Min limit X mendekati 2, di sini 2, dipisah. Biar mudah. Lanjut.
limit X mendekati 2 untuk fungsi yang dalam akar ini dikurangi 2. Limit X mendekati 2 dengan konstanta 2 nilainya sama ya, konstanta itu sendiri negatif 2. Maka dari sini kita dapatkan limit X mendekati 2 untuk fungsi akar pangkat 3 A plus B per X pangkat 3 sama dengan A plus 2. Plus 2 nya didapat dari negatif 2 ini, pindah ruas ke kanan jadi plus 2. Seperti itu. Selanjutnya, nah ini nilai limit X mendekati 2 untuk fungsi akar pangkat 3 dari A per 8 plus B per 8 X pangkat 3 negatif X plus 1 sama dengan berapa? Pertanyaannya kan ini tadi ya. Nah, di sini kita jabarkan juga. Di sini ada berapa fungsi? Ada 1 fungsi, ada 2 fungsi, ada 3. Jadi ada 3 fungsi di sini. Maka kita jabarkan menjadi 3 limit. Limit X mendekati 2 untuk fungsi akar pangkat 3 1/8 dikali A plus B per X pangkat 3 negatif limit X mendekati 2 untuk fungsi X plus limit X mendekati 2 untuk konstanta 1. Yang ini sudah paham pasti ya. Ini tinggal dipisahkan saja pakai negatif dan positif sifat-sifat limit yang tadi. Nah, yang di sini kenapa kok bisa jadi 1/8? Mari kita bahas bareng-bareng. A per 8 plus B per 8 X pangkat 3. Di sini penyebutnya sama-sama ada 8-nya. Ya kan? Maka A per 8 itu bisa didapat dari A dikali 1/8. B per 8 X pangkat 3 bisa didapat dari 1/8 dikali B per X pangkat 3. Jadi sama-sama ada 1/8-nya, maka 1/8-nya dikeluarkan dari bilangan yang ada tadi. 1/8 dikali A ditambah B per X pangkat 3. Seperti ini jadinya. Lanjut. Nah, setelah dikeluarkan tadi, kita dapatkan limit X mendekati 2 untuk akar pangkat 3. 1/8 itu setengah pangkat 3. Kalau nggak percaya dipangkatkan aja. 1 pangkat 3 adalah 1, 2 pangkat 3 adalah 8. Jadi 1/8 kita sederhanakan jadi setengah pangkat 3 dikali A plus B per X pangkat 3 negatif 2. Negatif 2 di sini didapat dari substitusi X sama dengan 2 pada fungsi X-nya plus 1. Ingat, limit X mendekati 2 untuk fungsi konstanta nilainya adalah konstanta. 1 ya tetap 1. Lanjut. Nah, setengah dikali. Nah, setengah dapat dari mana? Setengah pangkat 3. Di sini ada akar pangkat 3. Kalau pangkatnya sama, kita ambil bilangan pokoknya saja dikeluarkan dari akar setengah. Karena sifatnya perkalian, maka ini boleh dikeluarkan dari akar. Kalau ini penjumlahan, jangan dicoba ya, salah nanti. Nah, seperti itu ya. Lanjut, setengah dikali limit X mendekati 2 akar pangkat 3 A plus B per X pangkat 3 negatif 1. Negatif 1 didapat dari negatif 2 ditambah 1. Negatif 2 tambah 1 hasilnya negatif 1. Selanjutnya, tadi di pembahasan sebelumnya kita dapatkan nilai seperti ini. Limit X mendekati 2 untuk fungsi akar pangkat 3 A plus B per X pangkat 3 adalah A plus 2. Selanjutnya kita substitusikan nilai A plus 2 ini pada fungsi yang ini. Sama kan fungsinya, limit X mendekati 2 akar pangkat 3 A plus B per X pangkat 3. Nah, fungsi ini sama dengan fungsi yang di sini. Fungsi ini kita dapatkan sebelumnya sama dengan A plus 2, maka fungsi yang di sini bisa kita gantikan dengan A plus 2, seperti itu. Jadi tinggal setengah dikali A plus 2 dikurangi 1. Didapatkan setengah kali A per 2. Setengah dikali plus 2 hasilnya plus 1, negatif 1. 1 negatif 1, 0 kan? Jadi hasil akhirnya adalah A per 2. Pilihan jawaban yang tepat tadi pada soal tersebut adalah A. Seperti itu.
Sampai sini dulu. Semoga bermanfaat pembelajaran hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya di channel yang sama, Abu Sasi. Nanti kalian bisa mencoba berlatih pada link yang ada di deskripsi. Ya, yang ada di deskripsi kalian bisa berlatih di situ. Kurang lebih ada 10 soal. Mau menggunakan sifat limit boleh, mau menggunakan substitusi langsung boleh, silahkan. Ya, kalian bisa berlatih. Semoga video ini dapat membantu kalian dalam belajar. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.